pagi. Waalaikumsalam Bu Sonya, selamat pagi juga. Pak Afif, sesuai kesepakatan kita nih, bahwa hari ini akan melakukan coaching bersama coaching. Sebelum kegiatan coaching dilakukan, saya akan memberitahukan nanti akan ada penilaian dalam kegiatan Bapak sebagai coach dan coaching, yaitu dalam percakapan coaching nantinya percakapan tersebut sudah dilakukan atau belum dilakukan sepenuhnya, atau sudah dilakukan sepenuhnya sesuai prinsip coaching yang sudah kita pelajari pada modul 2.3. Apakah Bapak sudah paham untuk rubrik penilaian tersebut? Sudah Bu. Baiklah. Selanjutnya Bapak, untuk kompetensi coaching, kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam kegiatan coaching tersebut? Tentunya yang ingin saya kembangkan adalah 4 kompetensi Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa Bu. Jadi ada 4 kompetensi, tadi sudah panjenengan sebutkan. Kira-kira yang ingin saya observasi yang mana menurut Bapak? Saya tertarik mendengarkan aktif Bu. Nantinya apakah saya ini mampu untuk mendengarkan pernyataan coaching dan mendengarkan pemikiran dari coaching. Baiklah Bapak, berarti untuk kompetensinya akan saya observasi, yaitu mendengarkan dengan baik. Selanjutnya untuk indikator keberhasilan dari kegiatan coaching nanti kira-kira apa menurut Bapak? Jadi yang saya harapkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada yang pertama terasa nyaman Bu ketika saya melakukan percakapan dengan coaching. Kemudian mampu menyampaikan pemikiran sehingga nanti dapat menemukan masalah atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Begitu. Baiklah, jadi indikatornya berjalan lancar, nyaman buat panjenengan sebagai coach dan juga nanti sebagai coachingnya dapat terbantu dan ketemu solusinya. Ya, baiklah Bapak, monggo silakan kegiatan coaching panjenengan dimulai. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Afif. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Pagi. Ada apa Bu? Terima kasih Pak. Gini Pak, ini saya kepengen ngobrol-ngobrol cerita sama Pak Afif yang mungkin nantinya bisa membantu saya tentang permasalahan yang saya hadapi Pak. Iya Bu. Baiklah Bu, mungkin saya kira itu kalau menurut penilaian saya dari raut mukanya Bu Panggi itu tidak ada masalah. Tetapi karena panjenengan meminta saya untuk istilahnya mendengarkan cerita panjenengan, baik saya akan meluangkan waktu Bu untuk mendengarkan cerita dari Bu Panggi. Terima kasih sekali Pak Afif. Mungkin dari luar tidak kelihatan ya Pak, tapi di belakang itu ada permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini Pak, terutama di sekolah saya. Saya ini merasa akhir-akhir ini anak-anak saya di sekolah itu terlihat sekali kurang menerapkan budaya positif di sekolah, terutama mereka itu kurang sadar dalam kebersihan lingkungan. Mereka seringkali ada beberapa siswa setiap kali membuang sampah itu selalu saja tidak dibuang pada tempatnya, padahal tempat sampah di sekolah itu juga sudah ada, di dalam kelas pun sudah ada. Tetapi sepengamatan saya itu mereka seringkali setelah jajan itu bungkus dari jajan itu mereka buang di depannya saja. Mereka lihat itu di selokan, yang mereka buang di selokan sekolah, tinggal lempar saja gitu Pak sekenanya. Kalau mereka mengarahkan ke tempat sampah paling juga hanya sampai pada tutup sampahnya saja. Jadi saya rasa kesadaran mereka tentang kebersihan lingkungan itu kurang.
Baiklah Bu, kalau begitu dari yang saya tadi dengarkan dari Bu Panggi itu, jadi anak-anak itu kurang berdisiplin dalam membuang sampah ya Bu. Betul sekali. Ya, mereka membuang sampah itu ketika sudah penuh atau gimana Bu, itu hanya dibuang di atasnya saja. Iya, mereka bukan, saya lihat ya mereka memang sengaja melemparnya Pak. Betul. Entah itu padahal tempat sampah yang disediakan di sekolah itu adalah tempat sampah Pak tertutup. Jadi mereka itu membuang sampahnya bukan membuka tutup sampah, kemudian mendekati sampah itu, tapi mereka hanya melempar saja. Entah itu di dalamnya penuh atau kosong, mereka tidak tahu karena mereka tidak membuang dengan mendekati tempat sampah tersebut. Oh, begitu. Baik, kalau begitu apa yang mungkin Bu Panggi harapkan dari obrolan kita pada pagi hari ini? Ya Pak, yang saya harapkan pada obrolan kita pagi hari ini, saya berharap nantinya di akhir kegiatan obrolan kita itu akan mendapatkan solusi sehingga saya dapat menuntun anak-anak itu menjadi lebih baik tentunya dalam meningkatkan kesadaran mereka tentang peduli terhadap sampah. Itu Pak. Ya Bu, betul sekali. Saya juga sependapat dengan Bu Panggi Bu. Lalu mengenai tadi siswa ibu yang belum bisa menerapkan budaya positif, yang masih membuang sampah sembarangan, itu penyebabnya kira-kira apa? Misalkan mereka itu kan tadi ada yang membuang sampah hanya dengan melimpannya saja, tidak dengan membuka tutupnya. Terus pada akhirnya sampah itu tidak masuk ke tempat sampah, tapi hanya berjajaran di sekitaran tempat sampah ya. Betul sekali, ya betul sekali Pak. Kalau saya amati di sekolah itu sudah ada tempat sampah, di dalam kelas itu juga sudah ada tempat sampah, tapi hanya saja sampah di luar kelas itu memang hanya ada satu tempat sampah saja Pak di sekolah saya itu. Itu tempat sampah itu ada di pojok kelas 1. Jadi ya bisa jadi mungkin apa tempat sampahnya itu kurang ya Pak. Gitu. Kalau boleh tahu, selama ini mungkin yang berkaitan dengan menerapkan budaya positif di sekolah tentang cara membuang sampah itu seperti apa? Kalau untuk penerapannya ya Pak, itu setiap kali hari Senin, itu setiap kali ada upacara bendera, kemudian di sesi amanat pembina upacara, itu pasti sering kali anak-anak itu diberikan penjelasan mengenai kegiatan menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya itu sering kali. Bahkan ketika pembelajaran itu juga saya sebagai guru itu juga memberikan pengertian ke anak-anak bahwa membuang sampah itu hendaknya pada tempatnya, bukan hanya dengan melempar atau membuang sampah sembarangan di tempat yang bukan pada tempatnya. Ya Bu. Dari sini saya juga bisa istilahnya mendengarkan bahwa Bu Panggi sudah memberikan contoh ya Bu, sudah istilahnya memberikan wejangan kepada murid-murid agar selalu membuang sampah pada tempatnya. Adakah istilahnya alternatif lain atau hal lain yang sekiranya bisa diterapkan untuk mendisiplinkan anak tersebut tentang membuang sampah? Kalau untuk hal lain itu yang saya pikirkan ini ya Pak, baru menginginkan mengumpulkan anak-anak dalam satu sekolah itu bisa diberikan sebuah pengertian, kemudian manfaat dari membuang sampah yang baik itu bagaimana, dan nanti itu juga tentunya pada proses budaya positif pembuangan sampah pada tempatnya itu kan akan berdampak pada lingkungan ya Pak. Jadi saya berencana ini menginginkan untuk mengumpulkan anak-anak entah itu pada kegiatan di minggu kebersihan, itu kebetulan pada minggu kedua di sekolah saya itu ada
kegiatan bersih lingkungan bersama. Jadi mungkin itu bisa saya kumpulkan, kemudian selain memberikan kegiatan tentang peduli lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, juga saya bisa memberikan contoh-contoh berupa video yang memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pembuangan sampah pada tempatnya yang baik dan caranya yang baik untuk membuang sampah itu bagaimana. Itu salah satu pemikiran saya. Selain itu juga mungkin karena ini ya Pak, keterbatasan di sekolah itu hanya ada satu tempat sampah saja di luar kelas, mungkin bisa ditambah lagi mungkin ya Pak. Oh, yang pertama dengan mungkin menambah tempat sampah ya Bu. Iya betul sekali. Yang Pak. menarik, apakah ini ada kaitannya dengan peran orang tua Bu di rumah? Ketika di rumah itu apakah mereka juga istilahnya berdisiplin dalam membuang sampah? Nah, kalau kondisi itu sebelumnya itu karena keprihatinan saya melihat anak-anak yang seringkali membuang sampah sembarangan, khususnya anak-anak di kelas saya tanya kepada orang tua anak-anak tersebut apakah mereka itu memang di rumah itu tidak ada pembiasaan untuk membuang sampah di tempatnya. Tapi orang tua itu mereka menjawab memang kebanyakan karena latar belakang di orang tua di sekolah kami itu mereka adalah orang di desa, jadi mereka memang tidak menyediakan tempat sampah di Kurang rumah. peduli. Oh iya, karena kebanyakan rumah mereka itu sudah diberikan tempat pembuangan akhir di belakang rumah. Jadi kebanyakan ketika mereka membuang sampah itu pasti diletakkan entah itu di belakang rumah yang menjadi TPA. TPA-nya juga sangat sederhana sekali, hanya tanah kemudian digali, dilubang menjadi tempat sampah. Jadi memang di rumah itu tidak ada tempat sampah. Jadi ketika mereka membuang sampah plastik, pasti mereka akan membuangnya itu memang sudah terbiasa di belakang rumah itu dan kemudian akan dibakar, begitu. Dan pastinya itu tidak dipisahkan ya Iya, antara sampah organik dan sampah anorganik ya Bu. betul sekali Pak. Memang. Jadi asal buang saja Iya. begitu. Iya. Jadi sekarang dari permasalahan yang begitu banyak tadi, rencana Pak Anggi itu untuk mengatasi permasalahan ini apa? Untuk rencana saya dari yang tadi sudah saya utarakan, yang pertama ingin memberikan edukasi Pak pada minggu kebersihan itu. Kebetulan minggu kebersihan itu ada di minggu kedua setiap bulan. Saya ingin mengumpulkan semua anak-anak, memberikan edukasi tentang kegiatan pembuangan sampah yang baik dan juga memberikan contoh lewat video-video itu. Selain itu juga yang kedua saya ingin menambah bak sampah di luar kelas, dan yang ketiga tentunya ingin kolaborasi dengan orang tua ya Pak. Untuk orang tua di rumah itu saya harap memberikan contoh dan pembiasaan kepada anak-anak, paling tidak ya kalau memang tidak ada tempat sampah di dalam rumah, bisa saya inginkan orang tua itu menyediakan entah itu bekas kaleng roti atau mungkin ember yang sudah tidak terpakai itu digunakan sebagai tempat sampah agar anak-anak itu berlatih dapat membuang sampah tepat pada tempatnya. Bagus sekali Bu rencana Bu Panggit, tapi mungkin masih ada lagi rencana lain yang lebih istilahnya lebih spesifik untuk mendisiplinkan anak tersebut agar membuang sampah pada tempatnya. Kalau lebih spesifik mungkin akan ditambah lagi ya Pak. Ketika nanti itu pada misalnya pembiasaan setelah senam pagi atau setelah upacara itu bisa saya mengajak siswa untuk satu siswa memungut satu sampah kemudian ditempatkan pada tempat sampah yang sudah disediakan di sekolah. Kira-kira itu
bisa tidak ya Pak? Kalau menurut saya bisa sekali Bu, asalkan dari pihak sekolah seperti Bapak dan Ibu panjenengan itu memberikan contoh konkret, contoh nyata seperti itu tadi ketika kalau ini kita juga ngobrolnya santai saja itu. Saya juga mengajarkan kepada anak saya ketika kita bepergian itu kan tidak ada tempat sampah ketika kita makan, ketika kita bisa makan seperti es krim atau snack-snack kecil, tentunya kan ada sampahnya. Ketika tidak ada tempat sampah, kita masukkan dulu ke dalam saku kita. Setelah kita menjumpai tempat sampah, kemudian baru kita buang. Betul sekali Pak, ya benar sekali. Saya jadi tambah ide ini Pak untuk besok action dalam rencana saya. Ya Bu, mungkin itu kalau begitu dari apa yang sudah kita tadi bicarakan, tentunya kan ada komitmennya. Komitmen Ibu Panggil itu seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detailnya, lebih lengkapnya. Tentunya untuk komitmen saya itu adalah menerapkan budaya positif terhadap murid yang saya harapkan itu murid dapat menyadari bukan hanya dengan ajakan, dengan perintah atau mereka melaksanakan kegiatan buang sampah pada tempatnya itu dengan terpaksa karena takut dengan guru, karena perintah guru itu tidak, tapi saya berkomitmen bahwa ini menyadarkan siswa saya untuk mereka sadar diri, mereka mempunyai kesadaran diri untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah yang dimulai dari sendiri dan nanti bisa bermanfaat untuk semua warga sekolah. Berarti ini juga istilahnya jangka panjang yang tidak hanya ketika istilahnya berada di dalam sekolah, tidak hanya murid-murid itu merasa takut ketika ada gurunya membuang sampah pada tempatnya, tapi mereka secara pribadi, secara mandiri sadar bahwa kebersihan itu adalah bagian dari kita dan kewajiban bagi kita. Betul sekali ya Pak. Wah, bagus sekali Bu Panggih. Ternyata Bu Panggih sangat luar biasa. Saya sangat mendukung rencana dari Bu Panggih. Nah, kira-kira ini kan Panggih tadi sudah bercerita mengenai istilahnya akan menambah tempat sampah, kemudian mengedukasi, kemudian melaksanakan kebersihan setiap seminggu sekali setelah selesai upacara. Kira-kira hari ini mau dilakukan kapan? Ya, untuk rencana saya ini tentunya pengennya itu secepatnya ya Pak. Kebetulan besok hari Sabtu itu adalah minggu kebersihan karena minggu kebersihan di sekolah kami. Jadi dari hari Sabtu itu saya ingin langsung untuk eksekusi rencana saya, ingin mengumpulkan anak-anak dengan langkah awalnya mengedukasi terlebih dahulu. Karena tentunya hal seperti itu, hal yang baik itu tidak bisa langsung terlaksana dengan sempurna. Harus ada prosesnya. Ya, ada proses. Ya, saya juga tadi lupa Bu. Kira-kira itu kan Ibu saya di SD. Betul sekali Mengajar kelas berapa? Pak. Saya mengajar kelas 6. Kelasnya berarti kelas yang paling tinggi ya Bu ya. Nah, dari di situ kan terdiri dari 6 kelas ya. Iya, Kelas Pak. 1 sampai kelas 6. Yang istilahnya di sini yang paling tidak istilahnya menerapkan disiplin positif tentang membuang sampah itu kelas berapa? Justru karena keprihatinan saya sehingga saya pengen ngobrol sama Bapak itu malah justru anak-anak yang sudah besar itu Pak kesadarannya itu kesadarannya itu sangat berkurang karena entah itu mereka merasa paling besar sendiri atau bagaimana. Jadi saya pengen sekali untuk mengubah sikap mereka agar dapat menjadi contoh dari adik-adik di bawahnya. Karena kebetulan malah beberapa anak ini yang sering untuk melempar sampah pada tidak pada tempatnya itu malah justru yang kelas 6. Iya.
karena mereka mungkin merasa sudah gede ya Bu. Iya, Jadi tidak takut lagi dengan Tidak gurunya. takut, iya. Ya Bu Pangge, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu Pangge. Dan nanti yang saya harapkan setelah Bu Pangge melaksanakan itu semua, sharing kepada saya apakah itu sudah berhasil, apa dalam proses atau seperti apa. Nantinya kan saya juga bisa sharing ke teman-teman yang lain Bu. Tidak hanya kita berdua saja, tapi bisa sharing dengan teman-teman. Baik Pak Afif, terima kasih banyak. Ini dengan ngobrol dengan Pak Afif, jadi pikiran saya terbuka, munculkan ide baru Pak untuk menerapkan budaya positif di sekolah saja. Terima kasih sekali ya Pak. Sama-sama Bu Pangge, saya juga terima kasih sekali panjenengan istilahnya tentunya untuk bicara dengan saya itu sudah istilahnya menyiapkan kapan waktu saya senggang, kapan waktu dengan senggang, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk panjenengan dan rekan-rekan. Betul sekali Pak Afif, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya rencanakan ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Amin. Ya, terima kasih Bu. Ya Pak Afif, selamat beraktivitas kembali. Baiklah Pak Afif, kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Afif sama Bu Pangge sangat keren. Bagus sekali. Sudah semangat, percakapan juga terjadi dua arah antara Bu Pangge sama Pak Afif. Sangat memotivasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kira-kira tadi setelah melakukan coaching terhadap Bu Pangge, yang menjadi indikator tercapaian yang sudah dilakukan itu kira-kira apa Pak tadi? Alhamdulillah Bu, coaching tadi berjalan dengan baik dan saya sudah melakukan kehadiran penuh dan dapat mendengarkan dari coaching, dari istilahnya permasalahan dari Bu Pangge. Sesuai dengan pengamatan saya juga Pak, sudah melakukan kehadiran penuh dan fokus mendengarkan pernyataan dari coaching. Dan sekarang dalam kegiatan coaching ini, adakah kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan lagi setelah melakukan coaching terhadap Bu Pangge? Tentunya ada Bu, karena untuk menjadi coach yang handal itu butuh latihan dan pengalaman. Ya. Ada 4 kompetensi yang ingin saya kembangkan secara terus menerus Bu. Ya. Menurut saya yang paling sulit dan harus ditingkatkan lagi yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Benar sekali Bapak. Untuk menjadi coach yang handal dan baik harus membutuhkan latihan dan pengalaman. Tentunya dengan mempertimbangkan pertanyaan kita sudah berbobot apa belum, dapat menjadi salah satu penunjang untuk menjadi coach yang baik dan handal. Kira-kira usaha yang akan dilakukan oleh Bapak itu apa untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Yang pertama, saya akan berlatih terus Bu. Kemudian menerapkan coaching dengan anak didik saya. Dan jika ada kesempatan atau ada waktu, saya dapat melakukannya dengan rekan sejawat Bu. Dan dapat juga berlatih dengan mempertajam pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, sehingga saya bisa menemukan solusi atau bisa dengan istilahnya saya belajar, karena di sini sekarang sudah banyak video tentang coach yang beredar di YouTube. Benar sekali Pak. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut dapat berlatih dengan melakukan coaching terhadap siswa, bisa juga terhadap rekan sejawat, atau bisa melihat dari nonton video atau media sosial yang sudah ada. Dan sekarang memang
mudah untuk mencari video-video coaching, contoh untuk kita pelajari. Baiklah Bapak, tugas saya sebagai observer sudah selesai. Semoga selanjutnya Bapak Afif dapat menjadi coach yang baik, yang handal seperti yang kita harapkan. Amin, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih kembali, Bu. Berapa menit, Bu?